Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan untuk kelas 12 SMK jurusan asisten keperawatan. Materi kali ini masih di pengujian produk, tetapi yang dibahas kali ini adalah standarisasi dan pengendalian mutu produk alat-alat keperawatan. Standarisasi merupakan penentuan ukuran yang harus diikuti dalam memproduksi sesuatu. Standarisasi juga merupakan proses pembentukan standar teknis yang bisa menjadi standar spesifikasi, standar cara uji, standar definisi, prosedur standar atau praktik, serta standar-standar yang lain. Istilah standarisasi ini berasal dari kata sandar, yang berarti satuan ukuran yang dipergunakan sebagai dasar pembanding kualitas, kuantitas, nilai, dan hasil karya yang ada. Dalam arti yang lebih luas, standar meliputi spesifikasi baik produk, bahan, maupun proses. Suatu produk ini haruslah standar, tetapi harus atau sedapat mungkin ini diikuti agar kegiatan maupun hasilnya boleh dikatakan dapat diterima secara umum oleh pihak pengguna. Standar atau ukuran ini adalah hasil kerja semua pihak-pihak yang berkepentingan dalam industri tempat perusahaan itu berada. Misalnya, jika seluruh dunia ini memproduksi keran dan pipa air dalam bentuk dan ukuran yang berbeda-beda, maka tidaklah mungkin berbagai pipa tersebut saling bersambung, karena masing-masing pipa ini tidak akan pas dengan pipa yang lain. Karena itu, kita memerlukan adaptor. Pun bila setiap produsen pipa atau keran air tersebut boleh memproduksi pipa semaunya dan tanpa memperhatikan ukuran pipa produsen lainnya, maka hasilnya akan timbul kekacauan. Standarisasi ini diimplementasikan ketika perusahaan mengeluarkan produk baru ke pasar. Dengan menggunakan standarisasi, kelompok-kelompok tertentu dapat dengan mudah berkomunikasi melalui pedoman yang ditetapkan dalam rangka menjaga fokus produksi. Metode ini dibuat untuk memfasilitasi proses dan tugas. Inilah mengapa mereka saling berkaitan dengan lean manufacturing. Dalam standarisasi ada 4 teknik yang berbeda-beda untuk standarisasi. Yang pertama adalah penyederhanaan atau variasi kontrol. Yang kedua adalah kodifikasi. Yang ketiga adalah nilai rekayasa. Dan yang keempat adalah statistik proses kontrol. Selanjutnya, proses standarisasi. Proses standarisasi ini meliputi proses perencanaan kegiatan dan fungsi untuk mempersiapkan perangkat rencana dan instruksi agar menghasilkan bagian-bagian dalam sebuah produk. Perencanaan ini dimulai dengan gambar teknik, spesifikasi, bagian atau daftar bahan, serta ramalan-ramalan permintaan. Adapun hasil dari perencanaan tersebut ini dibagi menjadi 3 rule. Yang pertama adalah rute produksi. Rute produksi adalah rute yang menetapkan operasi urut-urutan, pusat-pusat kerja, standar, dan perkakas yang dipakai. Rute ini menjadi masukan utama untuk sistem manufaktur perencanaan sumber daya agar mendefinisikan operasi dengan tujuan pengendalian operasi aktivitas dan menentukan sumber daya yang diperlukan untuk persyaratan kapasitas perencanaan tujuan. Yang kedua, perencanaan produk. Proses rencana biasanya menyediakan lebih rinci instruksi kerja langkah demi langkah, termasuk dimensi yang terkait dengan operasi individu, parameter pemesinan, setup instruksi, dan pemeriksaan jaminan kualitas. Yang terakhir adalah pabrikan dan perakitan.
Pabrikan dan perakitan ini bertujuan untuk mendukung pembuatan gambar atau sebagai lawan dari gambar teknik untuk menentukan bagian. Perencanaan proses manual didasarkan pada pengalaman seseorang ahli manufaktur dan pengetahuannya tentang sarana produksi, peralatan, kemampuan mereka bekerja, proses dan perkakas yang digunakan. Proses perencanaan akan sangat memakan waktu dan hasilnya akan bervariasi berdasarkan orang-orang yang melakukan perencanaan. Standarisasi dalam produk-produk alat medis dan keperawatan dilihat dari perkembangan rumah sakit sebagai fasilitas pelayanan kesehatan rujukan di Indonesia ini akhir-akhir ini sangat pesat, baik dari jumlah maupun pemanfaatan teknologi kedokteran, khususnya dalam bidang pemakaian alat medis. Rumah sakit sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tetap harus mengedepankan peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat tanpa mengabaikan upaya keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 dalam pemakaian alat medis. Agar mendapatkan alat medis yang layak pakai, kita memerlukan manajemen peralatan medis yang sesuai dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Manajemen merupakan proses khas yang terdiri atas tindakan-tindakan, yaitu perencanaan, perorganisasian, pergerakan, dan pengawasan. Proses tersebut dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber yang lain. Itu adalah pengertian manajemen menurut Terry pada tahun 1986. Sedangkan Stoner pada tahun 1982 mengemukakan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Usaha pelayanan kesehatan yang berkesinambungan ini perlu didukung oleh peralatan yang selalu dalam kondisi siap pakai serta dapat difungsikan dengan baik. Derajat kesehatan masyarakat perlu ditingkatkan melalui pelayanan kesehatan yang berkualitas, di mana salah satunya melalui upaya penyediaan alat kesehatan yang baik, aman, dan layak pakaian. Agar peralatan kesehatan tersebut dalam kondisi baik, aman, dan layak pakai, kita memerlukan suatu manajemen yang baik melalui perencanaan, pemeliharaan, preventif yang meliputi pemeliharaan berkala, serta pelaksanaan pengujian dan kalibrasi. Itu adalah definisi usaha pelayanan kesehatan menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2005. Peralatan medis ini mencakup semua perangkat, aparatus, alat, perangkat lunak, bahan ataupun bentuk lainnya, baik yang digunakan sendiri maupun dalam kombinasi. Perangkat tersebut termasuk perangkat lunak yang digunakan untuk tujuan diagnostik dan atau terapi serta digunakan dengan cara yang tepat. Tujuan utama perangkat medis ini harus mencakup yang pertama, diagnosis, pencegahan, pemantauan, perawatan, atau penanggulangan penyakit. Yang kedua, pengobatan, penuntasan, atau penggantian bagi kasus cedera atau cacat. Yang ketiga, investigasi, penggantian atau modifikasi anatomi atau suatu proses fisiologi dan mengontrol kehamilan. Pada Keputusan Menteri Kesehatan nomor 4 tahun 2003, dalam langkah kunci, poin 28, mengembangkan subsistem pemeliharaan dan optimalisasi pemanfaatan sarana rumah sakit dan alat kesehatan. Keberhasilan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit atau Fasiankes ini dapat tercapai bila tersedia biaya operasional dan pemeliharaan sarana dan alat kesehatan yang memadai dengan kegiatan-kegiatan antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah menyusun petunjuk teknis dan standar operasional prosedur kesehatan. Yang kedua,
melakukan sosialisasi dan asistensi pemeliharaan dan optimalisasi pemanfaatan sarana rumah sakit dan alat kesehatan. Yang ketiga adalah melakukan pendidikan dan latihan pemeliharaan sarana rumah sakit dan alat kesehatan yang diikuti oleh sertifikasi. Yang kelima adalah monitoring dan evaluasi hasil pemeliharaan kesehatan, pemeliharaan sarana rumah sakit dan alat kesehatan. Peningkatan efisiensi dan efektivitas ini dapat dilakukan dengan beberapa cara. Beberapa di antaranya adalah dengan suatu guideline atau standar operasional prosedur atau SOP dalam pemeliharaan dan pemanfaatan sarana kesehatan dan alat kesehatan, kalibrasi dan pemeliharaan rutin, pelatihan teknisi dan operator alat, sosialisasi SOP pada seluruh unit pemakai sarana dan alat kesehatan di rumah sakit yang bersangkutan, serta tersedianya suku cadang alat tersebut. Perencanaan pengadaan sarana dan alat kesehatan yang matang sesuai dengan kebutuhan, baik dari sisi penyuplai maupun konsumen, akan meningkatkan pemanfaatan secara optimal. Sebaliknya, jika tata laksana rumah sakit ini tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, ini akan mengakibatkan kerugian besar pada pasien, pengunjung, bahkan pihak rumah sakit. Faktor organisasi di sini turut mempengaruhi penggunaan teknologi, termasuk di dalamnya adalah kebijakan, sumber daya manusia, budaya, norma sosial, komitmen manajerial, pelatihan, dan peningkatan kemampuan karyawannya. Ini sudah diyakini kebenarannya, kebijakan seringkali terlihat efektif untuk menerapkan perubahan. Contohnya, ketika mengimplementasikan program keamanan pasien, itu akan mempengaruhi penentuan manajemen dan kepemimpinan, perlengkapan pelatihan, serta koordinasi dengan departemen sebelumnya yang mendelegasikan mekanisme terkait kebijakan tersebut. Sedangkan Badan Pengatur Standarisasi Produk ini ada suatu organisasi internasional untuk standarisasi disebut dengan ISO atau International Organization for Standardization atau ISO. ISO ini didirikan pada tanggal 23 Februari tahun 1947 dan merupakan badan standar internasional. Saat ini jumlah anggotanya adalah 162 negara dari 205 negara yang ada di dunia. Ini berpusat di Jenewa. ISO merupakan organisasi non-pemerintah yang menjembatani sektor pemerintah atau publik maupun swasta. Dalam arti sektor publik ini karena banyak lembaga anggota merupakan badan pemerintah atau badan yang diberi kuasa oleh pemerintah di segi lain. Anggota lain ini berakar pada sektor swasta yang didirikan oleh asosiasi industri. Maka, ISO ini memungkinkan tercapainya konsensus untuk memenuhi permintaan bisnis dan bidang masyarakat yang lebih luas. Dalam menyusun standar ISO, lazimnya terdapat 3 tahap penyusunan standar. Tahap pertama, kebutuhan akan sebuah standar diungkapkan lazimnya dari sektor industri, lalu dikomunikasikan ke badan negara anggota. Selanjutnya, badan negara anggota ini mengusulkan butiran standar yang diperlukan ke ISO. Bila ISO menganggap perlu standar internasional dalam bidang yang diusulkan, maka ruang lingkup standar yang diusulkan diberi batasan secara jelas. Lalu dibentuk kelompok kerja pakar dari negara yang berminat pada subjek yang diusulkan. Setelah kelompok pakar ini menyetujui aspek teknis, maka dilanjutkan pada tahap selanjutnya, yaitu tahap kedua, di mana spesifikasi standar ini diperiksa dan ditinjau oleh wakil negara anggota. Di tahap ini, memerlukan konsensus untuk menyiapkan standar yang diusulkan. Setelah melalui tahap ini, dilanjutkan ke tahap ketiga, yaitu
adalah tahap permintaan persetujuan dari negara-negara anggota ISO. Persetujuan formal ini memerlukan dukungan 2/3 anggota ISO dan 75% anggota yang menyetujui naskah standar. Selain memperoleh persetujuan, standar ini juga diterbitkan sebagai ISO International Standard. Sebagian besar standar ini perlu direvisi secara berkala karena adanya evolusi teknologi, material dan metode baru, serta persyaratan mutu dan keselamatan. Oleh karena itu, ISO menyatakan bahwa semua standar harus direvisi sedikitnya 5 tahun sekali. Sedangkan standar ISO dalam standarisasi alat kesehatan dan keperawatan ini termaktub dalam ISO 13485-2/2003, yaitu Medical Device Quality Management System Requirement for Regulatory Purpose adalah persyaratan standar yang dikembangkan berdasarkan proses dan pendekatan ISO 9001. Standar ini merupakan langkah penting untuk menjamin desain dan pembuatan produk alat kesehatan secara konsisten. Ini memenuhi persyaratan pelanggan dan peraturan yang berlaku. Ya. Berikut ini ada beberapa kutipan dari 3 klausul ISO 13485-2/2003 yang merupakan informasi umum mengenai standar untuk produsen alat kesehatan. Klausul yang pertama adalah lingkup. Standar internasional ini menentukan persyaratan bagi sistem manajemen mutu bila sebuah organisasi perlu memperagakan kemampuannya untuk taat asas menyediakan peralatan medis atau kesehatan atau jasa-jasa terkait yang memenuhi persyaratan pelanggan dan peraturan yang berlaku. Sasaran utama standar internasional adalah untuk menyamakan persyaratan manajemen mutu dari peralatan medis atau kesehatan. Akibatnya, persyaratan ini mencantumkan beberapa persyaratan peralatan medis atau kesehatan dan meniadakan beberapa persyaratan ISO 9001 yang tidak sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Akibat dari peniadaan ini, organisasi yang telah menerapkan sistem manajemen mutu ISO 13485 ini tidak dapat menyatakan diri sesuai dengan ISO 9001, kecuali jika sistem manajemen mutu yang mereka gunakan telah menerapkan semua persyaratan dalam ISO 9001. Klausul yang kedua adalah acuan yang mengatur. Dokumen acuan berikut ini sangat diperlukan dalam penerapan dokumen ini. Untuk acuan bertanggal, hanya terbitan yang disebutkan yang digunakan. Untuk acuan yang tidak bertanggal, terbitan terbaru dari dokumen acuan yang digunakan yaitu ISO 9000-2/2000, Sistem Manajemen Mutu, Dasar dan Kosakata. Klausul yang ketiga adalah istilah dan definisi. Definisi ini biasanya dianggap umum pada standarisasi sebagai istilah yang sering digunakan atau disediakan dalam standar nasional maupun internasional yang mudah digunakan. Istilah pertama adalah peralatan medis yang aktif yang ditanamkan, yaitu peralatan medis aktif yang akan ditanamkan secara total atau sebagian dengan pembedahan atau pengobatan, atau secara campuran ke dalam tubuh atau kulit manusia. Kemudian peralatan tersebut dianggap menetap setelah penanaman. Yang kedua, peralatan medis aktif, yaitu peralatan medis yang berdasarkan fungsinya di sebuah sumber energi listrik atau sumber energi lain yang langsung dihasilkan oleh tubuh manusia atau gaya tarik. Yang ketiga, laporan pemberitahuan. Laporan ini adalah laporan yang diterbitkan oleh organisasi dengan urutan mulai pengiriman dari peralatan kesehatan atau medis hingga ke penambahan penyediaan informasi atau anjuran mengenai tindakan yang harus dilakukan dalam kegunaan peralatan kesehatan, perubahan peralatan kesehatan, umpan balik peralatan medis ke organisasi penyedia, dan perusakan peralatan medis.
Catatan di sini adalah pemberian laporan ini berupa pemberitahuan akan mungkin dipersyaratkan untuk mengikuti peraturan nasional ataupun peraturan regional. Yang keempat adalah komplain pelanggan, baik secara tertulis, elektronik, ataupun secara lisan yang memuat kekurangan-kekurangan ini terkait dengan identitas atau ciri-ciri, mutu, masa aktif, kepercayaan, keamanan, atau unjuk kerja sebuah peralatan medis yang telah dipasarkan. Yang kelima, peralatan medis yang ditanamkan. Peralatan medis yang dinyatakan sebagai berikut yaitu adalah secara total atau sebagian diperkenalkan ke dalam tubuh atau kulit manusia, atau menggantikan suatu permukaan jaringan epitel di permukaan mata dengan proses pembedahan campuran, dan yang dianggap telah tetap atau menetap setelah penanaman sekurang-kurangnya 30 hari, serta hanya dapat dilepas secara medis atau digunakan pembedahan. Yang keenam, pelabelan. Pelabelan ini tertulis, tercetak, atau gambar dalam tulisan tambahan. Pelabelan tambahan pada peralatan medis atau pada pembungkus atau kemasannya, atau disertakan juga pada sebuah peralatan medis. Tulisan ini atau tulisan tersebut ini terkait dengan identifikasi, deskripsi teknik, dan kegunaan peralatan medis, tetapi tidak memuat dokumen ekspedisi. Yang ketujuh adalah peralatan medis, terdiri dari atas perkakas, aparatur, peralatan, mesin, alat, implan dalam pereaksi vitro atau kalibrator, perangkat lunak, material atau sejenisnya, atau benda yang terkait yang dibuat oleh perusahaan untuk digunakan secara terpisah atau digabungkan untuk manusia dengan satu kegunaan khusus atau lebih. Adapun kegunaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk diagnosis, pencegahan, pemantauan, perawatan, atau peringanan wabah. Yang kedua, untuk diagnosis, pemantauan, perawatan, peringanan dari atau ganti rugi dari sebuah luka. Yang ketiga, penyelidikan, penggantian, perubahan, atau pendukung dari anatomi atau dari sebuah proses fisiologi. Yang keempat, pendukung atau penopang hidup. Yang kelima, pengawasan pembuahan. Yang keenam, pensterilan peralatan medis. Yang ketujuh, pemahaman informasi kegunaan alat dan kegunaan dalam pengujian vitro. Yang kedelapan, spesimen yang berasal dari tubuh manusia. Dan yang kesembilan adalah spesimen yang tidak terjangkau oleh kegiatan dalam atau di tubuh manusia dengan pengobatan, kekebalan, atau tujuan metabolisme, tetapi mungkin ditambahkan dalam fungsinya karena beberapa tujuan. Yang terakhir adalah peralatan medis steril. Penggolongan dari peralatan medis dimaksud di atas adalah untuk memenuhi persyaratan kesterilan. Ya, persyaratan untuk persterilan peralatan medis ini mungkin tunduk pada peraturan nasional atau regional atau standar-standar yang lain. Setelah standarisasi, kita ke pengendalian mutu. Pengendalian mutu atau quality control adalah proses penilaian dan pengawasan kualitas atas hal-hal yang berkaitan dengan produksi. ISO 9000 mendefinisikan pengendalian mutu sebagai bahan dari manajemen kualitas yang fokus pada pemenuhan standar kualitas suatu produk. Pendekatan pengendalian mutu ini ditekankan pada beberapa aspek. Yang pertama adalah elemen-elemen produksi seperti pengendalian, manajemen pekerjaan, proses produksi, performa pekerja, dan kriteria integritas. Yang kedua, kompetensi produk, misalnya pengetahuan, keahlian, pengalaman, dan kualifikasi pekerja. Yang ketiga, elemen lunak, seperti pegawai, integritas, kebiasaan di dalam perusahaan, motivasi, semangat tim, dan hubungan kualitas. Yang keempat adalah pengendalian produksi, meliputi inspeksi visual, di mana inspeksi visual ini dilakukan oleh pihak pengendali mutu.
Setelah menginspeksi, pengendali mutu akan membuat daftar dan deskripsi mengenai cacat produk seperti retak atau goresan. Daftar tersebut lalu digunakan sebagai contoh produk yang tidak lolos kualifikasi mutu. Adapun tujuan pengendalian mutu, ini ditekankan pada pengujian produk untuk mendapatkan produk yang cacat. Pemilihan produk yang akan diuji biasanya dilakukan secara acak atau menggunakan teknik sampling, di mana setelah uji produk yang cacat tersebut akan dilaporkan kepada manajemen pembuat keputusan apakah produk ini dapat dirilis atau ditolak. Tujuan uji produk adalah menjamin kualitas dan merupakan upaya untuk meningkatkan dan menstabilkan proses produksi, serta proses-proses lain yang terkait untuk menghindari atau setidaknya meminimalkan isu-isu yang mengarah pada kecacatan di tempat pertama, yaitu pabrik. Untuk pekerjaan borongan, terutama pekerjaan-pekerjaan yang diberikan oleh instansi pemerintah, isu-isu pengendalian mutu adalah salah satu alasan utama yang menyebabkan kontrak kerja ini tidak diperbaharui atau tidak diperpanjang. Ada beberapa pendekatan dalam pengendalian mutu. Yang pertama adalah SQC atau Statistical Quality Control. Ini pertama kali digunakan pada tahun 1930-an, merupakan pendekatan yang memakai metode statistik untuk mengendalikan mutu suatu produk. Yang kedua, TQC atau Total Quality Control, yang digunakan pada tahun 1956, dipopulerkan oleh Armand V. Feigenbaum. Di sini dia menuliskan konsep TQC ini dalam bentuk artikel yang di Harvard Business Review. Setelah itu dia juga menulis buku dengan judul TQC. Dalam TQC ini, pengendalian mutu ini tidak hanya dilakukan pada produk, namun di seluruh departemen dalam suatu perusahaan. Istilah selanjutnya adalah SPC, atau pendekatan selanjutnya adalah SPC, atau Statistical Process Control. Ini dipakai pada tahun 1960, di mana pendekatan ini menggunakan diagram kontrol untuk memonitor proses produksi dan umpan balik yang didapatkan oleh operator produksi atas suatu produk atau suatu bentuk produksi. Pendekatan selanjutnya adalah CWQC atau Company Wide Quality Control. Ini dipakai pada tahun 1968 yang dijalankan oleh negara Jepang. Pendekatan lainnya adalah TQM atau Total Quality Management. Ini dipakai pada tahun 1985. Ini pertama kali diterapkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat, di mana pendekatan ini menggunakan sebagian teknik SQC untuk menghasilkan perbaikan secara terus-menerus di suatu perusahaan. Yang terakhir adalah 6 Sigma. Ini dipakai pada tahun 1986 dengan menggunakan pendekatan SQC yang diterapkan di bidang bisnis. Ada beberapa kalibrasi sebagai bentuk quality control berkala pada alat kesehatan. Kalibrasi sendiri adalah proses verifikasi suatu akurasi alat ukur sesuai dengan rancangannya. Kalibrasi ini biasanya dilakukan dengan membandingkan suatu standar dengan standar nasional maupun internasional dan materi acuan bersertifikat. Kemudian, pengertian kalibrasi menurut ISO atau EAC Guide 17025 adalah serangkaian kegiatan yang membentuk hubungan antara nilai yang ditujukan oleh instrumen ukur atau sistem pengukuran atau nilai yang diwakili oleh bahan ukur dengan nilai-nilai yang sudah diketahui berkaitan dengan besaran yang diukur dalam kondisi tertentu. Dengan kata lain, kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur
dan bahan ukur dengan cara membandingkan terhadap standar ukur yang mampu menelusuri atau telusur atau traceable ke standar nasional untuk suatu satuan ukuran atau internasional. Sesuai dengan aturan pemerintah, setiap peralatan kesehatan terutama yang ada dan digunakan di sarana pelayanan kesehatan harus diuji dan dikalibrasi secara berkala oleh Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan, institusi pengujian fasilitas kesehatan yang berwenang, dan atau perusahaan swasta terpercaya. Selain institusi, pengujian juga ini melakukan kalibrasi terhadap alat kesehatan, di mana setiap alat kesehatan yang memenuhi standar akan mendapatkan sertifikat dan tanda yang menyatakan bahwa alat tersebut sudah layak pakai. Ada beberapa jenis kalibrasi, ya. Yang pertama adalah kalibrasi legal, yaitu kalibrasi alat kesehatan yang dilakukan untuk keperluan legalitas perizinan dan akreditasi serta dilakukan minimal setahun sekali oleh institusi penguji kalibrasi terakreditasi atau KAN. Ini diakui secara nasional. Yang kedua adalah kalibrasi internal, yaitu kalibrasi alat kesehatan yang dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu dengan tujuan uji fungsi performa alat, quality control, dan verifikasi hasil pengukuran yang dilakukan oleh teknisi vendor alat bersangkutan yang bersertifikat ataupun teknisi elektromedis rumah sakit yang bersertifikat. Biasanya kalibrasi internal ini sudah termasuk dalam fasilitas kontrak layanan vendor. Ini dilakukan berkala sesuai dengan kebutuhan minimal 3 kali setahun. Adapun kriteria peralatan-peralatan kesehatan dan keperawatan yang wajib kalibrasi, yang pertama adalah belum memiliki sertifikat atau tanda lulus pengujian atau kalibrasi. Yang kedua, masa berlaku sertifikat dan tanda lulus pengujian atau kalibrasinya telah habis. Yang ketiga, diketahui penunjukan hasil keluaran, kinerja atau performance atau keamanannya atau safety-nya tidak sesuai lagi, walaupun sertifikat dan tandanya masih berlaku. Yang keempat, telah mengalami perbaikan walaupun sertifikat dan tandanya masih berlaku. Yang kelima, telah dipindahkan bagi yang memerlukan instansi walaupun sertifikat dan tandanya masih berlaku. Yang keenam, jika tanda layak pakai pada alat kesehatan tersebut hilang ataupun rusak sehingga tidak dapat memberikan informasi yang sebenarnya. Jadi, pelaksanaan kalibrasi alat kesehatan dan keperawatan ini dapat dilakukan dengan cara membandingkan nilai terukur dengan nilai yang diabadikan pada alat kesehatan. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam kalibrasi alat kesehatan adalah yang pertama adalah pengukuran kondisi lingkungan, yang kedua pemeriksaan kondisi fisik dan fungsi komponen alat kesehatan, yang ketiga pengukuran keselamatan kerja, yang keempat pengukuran kinerja sebelum dan setelah penyetelan atau pemberian faktor kalibrasi sehingga nilai yang terukur ini sesuai dengan nilai yang diabadikan pada bahan ukur. Ada beberapa contoh peralatan kesehatan atau keperawatan yang wajib mendapatkan kalibrasi. Contohnya alat hisap medis, terus unit anestesi, aspirator, baby incubator, bedside monitor, blood bank, blood pressure monitor, blood warmer, blue light, centrifuge, counter, cardiotocograph, DC shock, defibrillator, defibrillator monitor, Doppler, ECG monitor, serta EEG atau elektroencephalograph, juga electrocautery treatment. Ya, itu adalah beberapa peralatan kesehatan atau keperawatan yang wajib mendapatkan kalibrasi.
Itu saja materi tentang standarisasi dan pengujian mutu alat-alat kesehatan dan keperawatan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.